Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukuplah dua kali aja ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kata Nabi, laisa minna, bukan bagian daripada golongan kami, man la yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirina, dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka yang sama-sama kita hormati. Bisa enggak? Kamu? Buat. Biasanya pegang seperti itu. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, ada Pak Imam kita dan beberapa ustaz yang mungkin hadir pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu karena bukan tak mau menyebutkan, memang tak tahu namanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, dari RT 1 sampai RT berapa tadi Pak? RT 5. Setelah itu yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Miftahul Jannah beserta seluruh pengurus-pengurus yang lainnya, Bapak-bapak pengurus Masjid Miftahul Jannah, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, terkhususnya para remaja dan remaja Islam. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf kepada para orang tua kami, mungkin tidak sopan saya sendiri duduk di atas. Tadi ditanya, Pak Ustaz duduk atau berdiri? Saya pilih duduk. Karena kebetulan dari pagi setiap Sabtu subuh ada kajian. Setiap Sabtu subuh kajian. Di satu masjid itu 4 kali dalam sepekan. Kebetulan kalau subuh lebih lama, 1 jam lebih. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan beberapa acara dengan kawan-kawan juga, dengan para imam-imam di Sekupang. Setelah itu lanjut ke Batamik, tempatnya Pak Majid. Makanya beliau ini sebenarnya komandan saya di Masjid Batamik. Beliau pengurus, saya kebetulan imam di sana. Jadi Bapak Ibu, saya sekarang ini memegang 2 masjid. Zuhur Asar, alhamdulillah atas keridoan ataupun kerelaan dari pengurus Masjid Al-Jihad Batamik, saya dikasih zuhur asar malam. Yang penting ada Pak Ustaz. Jadi saya cari orang untuk malam. Jadi maghrib isya subuh saya di Tiban.
Masjid Al-Kiram di satu blok D, tempatnya Pak Nakadir atau Pak Sekda, Pak Haji Jepridin. Dulu niatnya mau di sebelah, tak lulus. Niatnya mau di sebelah, ikut tes tak lulus. Tak yakin dia, oh kecil kali anak, tak usah lama. Akhirnya ditarik ke sana. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki malam yang keempat di bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Berarti sudah mau 4 hari kita tinggalkan 1441 Hijriah. Saya ke masjid ini kalau tak salah Ramadan tahun lalu. Iya betul. Subuh baru acara remaja, waktu itu acara apa namanya? Yang ikatan remaja BKPNI. 2 kali. Setelah itu khutbah Idul Fitri di depan. Waktu itu Masjid Sultan belum ada. Dari pas Idul Adha kemarin ditelepon sama pengurus, Pak Ustaz, bisa khutbah Idul Adha di TPI? Saya bilang terlambat. Karena kebetulan jaga gawang tahun pertama, jadi disuruh jaga gawang di Tiban. Maka karena ditelepon kemarin teringatlah. Oh ya udahlah, kemarin dah diundang tak bisa datang, ini diundang lagi datang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari wajah ibu-ibu mungkin tak yakin deh saya Ustaz. Udah lama datang, pas datang kecil gitu. Betul enggak Ustaz gitu. Tapi saya tak heran karena tak cuma di TPI seperti itu, di tempat lain pun sama juga. Pernah saya dulu ngisi khutbah diundang. Ustaz, 6:30 datang, kata dia. Oh, jam 6 lewat, sebelum 6:30 dah sampai saya, Pak. Udah mau jam 7, pengurus sibuk saya lihat. Bolak-balik keluar, padahal saya duduk di depan. Ngapain orang di luar? Terakhir, tak lama, udah mau masuk waktu, tengok dia. Ada Ustaz ya? Iya. Itu pun, itu aja, tak ngomong lagi ya. Yakin dia sudah. Pas naik ke mimbar saya pantai, saya gas, habis itu baru yakin dia sudah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memang tak bisa lagi Pak melebar ke samping naik ke atas, yang ada makin kurus. Apa penyebab? Wallahu a'lam. Mungkin terlalu banyak utang. Terlalu banyak utang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di spanduk yang dikirim sama pengurus ke saya tadi siang, tema kita malam ini adalah apa itu? Lupa pula. Peduli sesama di tengah wabah sebagai landasan menguatkan ukhuwah. Jadi di tengah wabah pandemi yang sudah setengah tahun kurang lebih melanda kita khususnya di Kota Batam, maka hendaklah kiranya ini membuat kita semakin peduli terhadap sesama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasoihul Ibad bab pertama, di situ disebutkan khaslatani, ada 2 perkara. La syai'a afdal minhuma, tidak ada yang lebih afdal daripada keduanya. Ada 2 perkara, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih utama daripada keduanya. Apa itu? Yang pertama, al-iman billah, beriman kepada Allah. Setelah itu bermanfaat bagi
manusia. Jadi sesuai dengan tema kita, sebaik-baik manusia khairun nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang peduli kepada sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya, dan dia juga mampu membuat hati tetangganya, saudaranya, orang yang ada di dekatnya senang dengan menghilangkan kelaparan daripada dirinya. Ini berkaitan dengan tema kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak salah mulai Maretlah kita ditimpa wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19. Berarti kalau dihitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Cuma yang parah kemarin itu mulai daripada April, Mei, Juni, sampai aktivitas ibadah kita susah. Orang sholat tarawih macam maling. Terakhir Pak Majid pun hijrah ke Batam Mekah malam-malam. Kenapa? Karena di masjid-masjid perumahan kalau ketahuan udah dijaga orangnya. Tidak ada orang di luar. Tapi alhamdulillah atas izin Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita sehingga kita diberlakukan yang namanya new normal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pengajian kita ini yang pertama ingin saya angkat firman Allah dalam surah At-Taghabun. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak akan ada musibah menimpa kita illa bi'idznillah kecuali sudah izin dari Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah tunjuki hatinya. Allah tunjuki hati. Jadi kita harus meyakini bahwasanya musibah yang melanda negeri kita, yang melanda dunia ini adalah atas izin Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan ma asaba min musibatin fil ard, tidak akan ada musibah yang menimpa bumi, wala fi anfusikum, tidak akan menimpa diri kamu, illa fi kitabillahi min qabli an nabra'a, kecuali sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak akan ada musibah melanda bumi, tidak akan ada musibah melanda kita kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita, maka jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Wabah penyakit ini, percaya tidak percaya, dia ini seperti malaikat maut yang akan kena dan yang akan mati karena wabah itu sudah ada namanya. Malaikat maut, pernahkah ibu dengar salah cabut nyawa kira-kira? Aturan hari ini seharusnya jadwal orang Batam Center, tiba-tiba karena lupa malaikat maut cabut orang Batu Haji. Kira-kira masuk akal tidak? Tidak mungkin malaikat Israel salah alamat. Jadi sama dengan wabah ini. Dulu di Damaskus, Pak. Ini sengaja saya sampaikan supaya itu tadi harapan yang disampaikan di saat kata sambutan
supaya kegiatan beribadah kita normal kembali. Karena tak cuma di TPI, hampir di semua tempat. Di tempat saya pun sama, masih sama-sama longgar. Sama-sama longgar. Dulu di Damaskus ada seorang ulama, ketika datang wabah dia bertanya, wahai wabah, berapa banyak korbanmu dan berapa lama kamu datang? Lalu si wabah mengatakan, saya korban cuma 1000 kurang lebih contoh. Lamanya 1 bulan. Rupa-rupanya setelah beberapa tahun ketemu kembali. Lalu si ulama tadi bertanya, wahai wabah, engkau berdusta. Dulu waktu kita berjumpa, katamu yang mati 1000, rupa-rupanya yang mati 5000. Kamu bohong. Lalu si wabah mengatakan, yang mati karena wabahku cuma 1000. Yang 4000 lagi mati ketakutan, katanya. Maka dengan ini kami mengajak kepada kita, apalagi kalau kita orang Islam, orang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak boleh kita takut, tak boleh kita bersedih. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu di dalam hati mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Tapi bukan habis ini ibu-ibu buka masker. Saya tak tanggung jawab. Masker tetap ikhtiar. Tetapi jangan gara-gara ini alasan kita mengosongkan masjid. Jangan gara-gara alasan ini majelis taklim tak lagi dibuka. Jangan gara-gara ini anak-anak ngaji tak lagi ngaji. Ini tujuannya. Ada orang pas ke masjid takut. Pak, kenapa tak ke masjid? Corona. Tengok hari Minggu di pantai. Ayo. Rupanya corona cuma di masjid, di pantai tak ada. Ini terbalik. Jadi kadang modus saja, modus. Maka di awal ini kami mengajak kepada kita, marilah ke depan kita semakin ramaikan masjid. Ramaikan masjid. Kalau memang sudah kita kena, itu sudah di atas izin Allah. Tetapi bukan lantas seperti itu kita tinggalkan ikhtiar. Kita ahli sunnah wal jamaah harus menggabungkan ikhtiar dan tawakal. Kalau lagu Roma Irama, perjuangan dan doa. Kalau enggak masjid ini udah punya nikah. Mak masjid tak usah dah. Nanti kasus penceramah di masjid TPI tadi malam dangdutan, kata dia. Kiralah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal ini kami mengajak kepada kita, walaupun masih kondisi Covid sudah di era new normal, mari kita kembali hidupkan syiar-syiar Islam. Karena yang paling merugi selama ini pun kita, terutama kami ustaz. Saya sampai heran, handphone dirusak atau gimana? Biasanya setiap minggu setiap minggu biasanya handphone berbunyi minimal 2 kali. Selama kemarin sebelum masuk Juli Agustus tidak berbunyi lagi. Rusak handphone ini. Tengok jaringan ada, WiFi kencang, tapi tak ada yang menggunakan. Aduh kacau. Terakhir meleset semua. Makanya Ustaz paling sedih selama Ramadan kemarin. Planning, masjid ini sedih. Gak.
Di situ menandakan hikmahnya. Kita ini punya rencana, tapi tetap rencana Allah yang jadi. Sama seperti kisahnya Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Ketika Kan'an sudah ditenggelamkan mati terbawa banjir, apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, Kan'an ini kan anakku. Kok ikut mati? Lalu Allah kata, terakhir Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Lalu di puncak kesedihan Nabi Nuh dia mengatakan, ana urid, saya punya keinginan, wa anta turid, dan engkau juga punya keinginan, wallahu fa'alun lima, tetapi tetap keinginan Allah yang jaga. Berapa banyak di antara kita kemarin sudah pesan tiket, terakhir tak jadi berangkat. Sudah berencana ingin liburan, tak jadi berangkat. Maka hikmahnya inilah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama terkait Covid ini jangan sempat menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, terutama tidak peduli dengan sesama. Dalam kondisi apapun kita harus peduli dengan sesama. Kita orang Islam tidak boleh hanya sekedar mengatakan kasihan kepada orang yang kesusahan. Ada orang nggak makan, kasihan. Cuma kasihan aja. Memangnya kalau udah dibilang kasihan, kenapa? Enggak. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya supaya apa? Kita contoh bagaimana dulu kaum Ansor ketika menyambut kaum muhajirin. Padahal kaum Ansor itu pun tak perlu. Tetapi karena mereka sadar bahwasanya mereka wajib menolong kaum muhajirin, maka mereka dahulukan kaum muhajirin. Tapi di sini nggak ada muhajirin, orang tempatan semua. Tetapi tetaplah kiranya kita saling tolong menolong, tingkatkan solidaritas. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya memang kalau ceramah tak kalah terlalu lucu. Karena saya orangnya serius. Saya tak bisa melucu. Dilucuin orang aja. Melucu tak pandai. Maka jangan nanti kaget kalau ceramahnya seriusnya. Serius. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang ustaznya pula yang lucu gitu mukanya. Nah. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan tema kita. Yang kedua yaitu kami mengajak kepada kita karena ini bulan Muharram. Ya, bulan Muharram sebagaimana yang dibaca qori kita tadi, 2 qorinya langsung. Saya udah 6 tahun ceramah di Batam, baru di TP inilah ngaji 2 qorinya. Kalau bisa saya tepuk tangan saya tadi. Baru ini lah, mantap pula suaranya. Kalah saya. Kalau telinga tadi saya perhatikan qori kita baca Quran, telinga saya waktu muda. Saya dulu selalu ikut MTQ, masalahnya nggak pernah menang, kalah terus. Terakhir nggak menang. Kemarin ikut musabaqah tilawatil Quran cabang qiraah sabah di Kecamatan Sekumbang, juara 2. Kenapa? Tampil jam 12 malam, suara habis, terakhir muki. Cuma syukurnya nggak ada orang. Akhirnya malunya nggak seberapa. Sempat ramai orang, awak pun terakhir tak turun dari mimbar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah menetapkan bilangan bulan di sisinya 12 bulan. Berapa Pak? 12? Oh, berapa? Yang
Yang 12 itu dimulai daripada bulan Muharram. Kemarin waktu saya pengajian malam lalu tahun baru Hijriah juga, yang bulan pertama apa? Januari, Pak Ustaz. Kata dia. Januari pula kata dia. Yang pertama adalah Muharram. Setelah itu Safar. Bukan Pak Safar ya. Safar. Yang ketiga Rabiul. Setelah itu Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Rajab, Sya'ban atau Rajab dulu? Sya'ban atau Rajab dulu? Sya'ban, baru Rajab, baru Ramadan. Setelah itu baru Syawal, Zulqa'dah, Allah menciptakan bumi ini sesuai dengan harinya, jumlah bulannya 12 bulan. Dan di antara yang 12 bulan itu minha arba'atul hurum. Allah tetapkan ada 4 bulan haram. Yang 3 bulan disebutkan oleh Rasul salasatun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut. Apa yang berturut-turut? 2 bulan sudah lewat. Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang yang ketiga bulan Muharram. Setelah itu baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, selain kita menyambut tahun baru Islam, kita juga sedang berada di bulan haram. Tapi haram yang dimaksud tak sama dengan haram di dalam ilmu fikih. Kemarin pas pengajian, apa itu haram? Dikerjakan berpahala Pak Ustaz, kata anak-anak juga. Siapa yang ngajari? Tak ada Pak Ustaz. Untung aja dibilangnya tak ada. Sempat ada. Haram yang dimaksud adalah dimuliakan, sama dengan Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Jadi di sini bulan haram, bulan yang mulia. Kalau fikih, di dalam ilmu fikih, haram yang dimaksud dikerjakan berdosa, ditinggalkan tapi yang dimaksud di sini adalah mulia. Maka kalau kita memasuki bulan haram, bagaimana aturannya? Aturannya adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan jerumuskan diri kamu, jangan zalimi diri kamu pada bulan ini. Menzalimi diri kita saja tak boleh, apalagi menzalimi orang lain. Menzalimi diri kita maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya adalah dengan kita mengerjakan maksiat, kita tinggalkan larangan Allah, kita laksanakan maksiat. Berarti sama kita dengan memasukkan diri kita ke dalam api neraka. Maka tak boleh kita buat maksiat di bulan haram. Maka sebaliknya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan amal soleh. Maka yang kedua, kami mengajak kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama di bulan Muharram ini kita tingkatkan amal soleh. Tingkatkan amal soleh. Tinggalkan maksiat, tinggalkan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh inilah yang akan kita bawa menghadap Allah. Amal soleh ini apa saja Pak Ustaz? Yang pertama amalnya di bulan Muharram. Yang pertama adalah berpuasa sunnah. Maka amal soleh yang pertama yang harus kita laksanakan di bulan Muharram ini adalah banyak-banyak berpuasa sunnah.
Ini khusus ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus ingatkan ibu-ibu. Bu, ibu kemarin Ramadan tinggal puasa tidak? Tinggal tidak? Tidak lagi. Tinggal atau tidak? Iya. Berarti kalau yang bilang iya masih muda. Kalau yang bilang enggak, Pak Ustaz, tua lah. Berarti ibu-ibu yang tinggal puasa kemarin di bulan Ramadan sepekan contohnya, maka mulailah mulailah ganti. Rasul bersabda, "Man mata," siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, sedangkan dia masih mempunyai hutang puasa, soma anhu waliyu, maka ahli warisnya harus mengganti hutang puasa. Makanya ibu-ibu, bu, cepat-cepat kan ganti sebelum berisi kembali. Banyak ibu-ibu nih, nantilah Pak Ustaz, nantilah, gumbung. Akhirnya 3 tahun nggak puasa lagi. Pasca selesai 3 tahun, disuruh ganti, bu, ganti, nanti Pak Ustaz, tenang Pak Ustaz, gumbung lagi. Terakhir kapan ganti? Maka kita bapak-bapak ingatkan istri. Kenapa? Karena sedikit banyaknya yang menyebabkan istri kita tak puasa, apalagi karena asbab anak kita itu adalah kita. Kenapa? Orang kita yang kasih flash disknya, ya kan? Karena flash disk kita, akhirnya ibu-ibu tak puasa. Tak puasa. Tahun pertama mengandung, berarti 30 hari. Bu, anak ibu berapa? Bu, ada yang anak 10 tak? Tak ada. Yang anak 5? Malu. Kalau 2 saja anak, berarti kalau asbab anak saja, istri kita Pak sudah tak puasa 6 tahun. Anak pertama 3 tahun. Tahun pertama mengandung, tak puasa. Tahun kedua menyusui tahun pertama, tak puasa. Tahun ketiga menyusui yang tahun kedua, tak puasa juga. Sempat 10 anak. Satu anak aja 90. Sempat 900. Tetapi hutang puasa kita dalam satu anak, kalau ibu-ibu rajin, setahun bisa lunas. Caranya Pak Ustaz, puasa Senin Kamis. Senin Kamis 10 bulan. Berarti berapa, Bu? Bu, ini puasa ibu-ibu nih. Berapa, Bu? Senin Kamis 10 bulan. 80. Pas masuk Sya'ban, gas. Tambah 10, 90, lunas satu Kalau tidak nanti ibu lupa tulis, akhirnya bapak tak ganti, anak tak ganti. Terakhir ibu punya hutang. Maka sekarang saya ingatkan ibu-ibu yang sehat-sehat, tak ada uzur, maka ganti puasa. Pak Ustaz, bapak-bapak pun kan tinggal juga puasanya. Bapak-bapak juga. Pak, kalau masih punya hutang puasa kan, ganti. Hutang kepada Allah lebih layak, harus segera ditunaikan dibandingkan hutang kepada manusia. Jadi jangan kira kalau kita mati hutang puasa lunas. Dah, hutang puasa tetap lanjut. Makanya bapak-bapak, pesan saya Pak, walaupun kita punya harta banyak, jangan cuma tinggalkan surat tanah sama anak, jangan cuma tinggalkan surat rumah sama anak, tinggalkan juga surat hutang puasa. Tulis, bapak-bapak yang sudah tua-tua daripada lupa, tulis di kalender. Tahun ini hutang puasa seminggu.
Jadi anak-anak nanti nampak, oh bapakku tak puasa seminggu, aku ganti, kan? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa yang disunahkan di bulan Muharram disebut dengan puasa sunnah. Puasa sunnah apa Bu? Asyura. Berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kita disunahkan nanti ini tanggal 4, berarti 6 hari lagi. Makin maka bagi kita yang sehat-sehat, yang tidak dalam kondisi perjalanan, niat puasa. Puasa apa namanya? Puasa sunnah Asyura. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, khaliful Yahud, bedakan dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa? Karena ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah, Nabi pergi ke Madinah. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Nyampe di sana, Rasul melihat Yahudi tak makan tak minum. Akhirnya ditanya oleh Nabi, kenapa kalian tak makan tak minum? Kami puasa, kata orang Yahudi. Kenapa kalian puasa? Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah pada tanggal 10 Muharram. Maka kita pun sebagaimana kata Nabi, kami lebih berhak atas Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun harus berpuasa. Cuma supaya berbeda dengan orang Yahudi, sekalipun Nabi belum pernah melaksanakannya. Kenapa? Ketika Nabi sampaikan selagi buat perbedaan dengan orang Yahudi, maka tahun depannya Rasul meninggal dunia. Apa itu? Puasa pada tanggal 9, Pak. Puasa apa namanya? Puasa sunnah Tasu'a. Namanya puasa sunnah Tasu'a. Tetapi kata Mufti Saudi Arabia dulu, Syekh Ibnu Baz, lebih baik 9, 10, 11. Cuma kalau tak bisa 9, 10, 11, maka minimal 9, 10. Ya Bu, nanti niat puasa. Itu amalan pertama, amal soleh pertama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dasar hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW. Saat Nabi SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka karena ini bulan Muharram, ditambah kita laki-laki Pak, hukum salat berjamaah bagi laki-laki itu 2. Berapa Pak? 2. Yang pertama adalah sunnah muakkad, yang kedua adalah wajib. Ustaz pilih mana? Saya lebih condong kepada wajib. Kenapa? Karena di dalam Quran disebutkan aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana kita temukan orang rukuk? Di masjid. Di pasar tak ada orang rukuk. Yang ada di masjid. Maka bapak-bapak, mohon maaf nih Pak, ini harus saya sampaikan, yang disinggung jangan marah. Ya iyalah Ustaz, kalau udah disinggung marah ya terserah Bapak lah kalau itu. Suami atau laki-laki yang sholat di rumah, maaf
maaf cakap. Kalau bukan karena sakit, kalau bukan karena hujan lebat, maka dia bukan suami soleh, tapi suami soleh. Bu, kalau suami ibu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya di rumah, jangan ibu bangga. Kenapa? Karena itu suami solehah. Laki-laki boleh tidak sholat di masjid. Yang pertama sakit. Makanya kalau yang sakit-sakit, saya lebih sepakat dengan perkataan mufti Mesir. Ada seorang ulama di Mesir, kebetulan dokter juga, dokter, bukan dokter. Jadi pas khutbah Jumat dikatakannya, jadi yang nggak boleh ke tempat umum itu yang sakit. Sama dengan ke masjid, yang seharusnya nggak ke masjid itu yang sakit, bukan yang sehat yang nggak ke masjid. Cuma sekarang rata-rata sakit semua. Ini susah. Maka jangan heran kemarin waktu pertama-tama viral, sallu fi rihalikum. Wah, tiba-tiba pas kajian subuh datang jamaah, oh Ustaz, di Kuwait ada video azan diganti Pak Ustaz. Saya senyum aja. Senyum. Kenapa? Karena zaman Nabi pun sudah ada. Cuma bukan karena Covid. Jadi karena apa Pak Ustaz? Karena cuaca dingin, hujan. Makanya nanti kalau sudah selesai Covid, mudah-mudahan amin ya, Allah akan segera Covid. Tiba-tiba hujan lebat, datang muazzinnya dari masjid, sallu fi buyutikum. Dikira dia corona datang lagi. Jangan heran. Ada 2 riwayat. Yang pertama riwayat daripada Ibnu Umar, yang kedua riwayat daripada Ibnu Abbas. Yang riwayat ini kedua-duanya perbedaannya cuma pengucapan sallunya saja. Yang mengatakan salah satu riwayat ganti hayya 'ala shalah menjadi sallu fi rihalikum. Riwayat yang kedua sebagaimana Imam Nawawi mengatakan supaya tidak mengganti bunyi azan, kalimat azan sebagaimana biasa, maka setelah la ilaha illallah baru sallu fi buyutikum. Nah, jadi jangan kaget Pak, nanti corona dah lewat tiba-tiba hujan lebat, datang muadzin disuruh kita sholat di rumah. Ini bilang minum lagi apa ini? ISIS ini. Jangan. Sehat itu bilang kita. Sehat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram ini amal yang paling dicintai oleh Allah salah satunya adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Makanya yang dibolehkan kita tidak sholat tepat waktu itu Pak, yang pertama dalam kondisi arjen. Arjen itu lebih tinggi mudaratnya kalau kita tinggalkan. Contoh, kita lagi rapat sama gubernur, contohnya. Nah, tiba-tiba bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kita tiba-tiba keluar. Datangnya, kalau kau keluar, aku pecat kau katanya. Udah, kau usah keluar. Nah, pula pandai-pandaian. Aku keluar aja lah. Jangan. Nanti pengangguran susah cari kerja. Tahankan dulu. Nah, udah selesai nanti rapat baru sholat. Baru apa lagi yang dibolehkan kita tidak sholat tepat pada waktunya? Yaitu di saat kita kondisi musafir. Tak tepat waktu tidak masalah atau kita sakit. Tetapi kalau kondisi lapang, pas bunyi azan lagi minum kopi nyantai di rumah, sampai komat tak juga berangkat,
wail, celaka. Pak, jadi kalau dah bunyi azan kita nak dengar sholat ke masjid, maka termasuklah kita orang-orang yang celaka. Wail itu maknanya bisa neraka, wail bisa celaka. Yang pasti kalau orang celaka masuk neraka. Tidak ada orang celaka masuk surga. Semua masuk neraka. Maka amal yang harus kita tingkatkan di bulan Muharram sebagaimana permintaan tadi waktu kami sambutan, jangan makin maju tetapi maunya makin mundur. Makin mundur. Maknanya apa? Semakin ramai jamaah. Harus semakin ramai jamaah. Kita orang Islam, kekuatan kita di masjid. Pak, kita orang Islam, kekuatan kita di masjid. Makanya kita orang Islam harus suka kita ngumpul di masjid. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Sekelompok kaum suka berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dibacakannya ayat-ayat Allah. Wa tadarusuna fima bainahum, lalu mereka mengkaji isi firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Maka yang pertama Allah berikan adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati. Bu, ibu pernah nggak jalan-jalan ke Magelang? Tiap minggu Pak Ustaz. Yang suka jalan-jalan tujuannya untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Tetapi sering ketenangan yang kita cari itu ketenangan yang sifatnya sementara. Niat ke Barelang makan jagung bakar, pergi ke pantai supaya senang. Rupa-rupanya memang pas lagi di pantai nyebur-nyebur senang ketawa. Pas nyampe di rumah nangis, begaduh, ribut. Kenapa? Habis duit belanja. Rupanya gajian molor, tak tepat waktu. Air terakhir niat cari ketenangan malah dapat keributan. Orang pergi ke Bali niat jalan-jalan, balik dari Bali bawa masalah. Jadi rata-rata kita semua ini ketika pergi wisata niatnya cari ketenangan. Rupa-rupanya ketenangan tak dapat, duit habis, masalah timbul. Maka kalau kita ingin cari ketenangan, kumpul di masjid, sholat berjamaah. Ini jaminan Allah. Jaminan Allah. Man hafadha 'ala shalawatil khamsi, siapa yang menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, akramahullahu bi khamsil khisal, Allah berikan dia 5 kemuliaan. 5. Kita orang Islam Pak, kalau sobat nggak percaya ini kacau. Pas orang datang bawa karpet, saya akan bela kalian 5 tahun. Yakin pula kita tuh. Ya, yakin. Pas sama Allah tak pernah yakin. Sedangkan Allah itu sifatnya innallaha la tukhliful. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Orang sholat berjamaah di masjid 5 waktu hari semalam, balasannya yang pertama adalah Allah berikan solusi dari setiap masalah hidupnya. Setiap punya masalah Allah kasih jalan. Makanya kalau orang Islam yang rajin sholat di masjid, walaupun banyak utang tenang. Walaupun banyak utang tenang. Mana sebaliknya, orang kaya duit banyak, naik mobil mewah, rumah tingkat, bini cantik, pas mau tidur pegang kepala, susah tidurnya, gak pernah tenang hati. Setiap datang masalah bawaannya emosi saja. Datang orang beriman tak slow aja, saking slownya pun datang berapa kali tukang kredit tak peduli. Tak peduli dia lagi, slow aja.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah keluarkan kita daripada setiap kesulitan. Makanya kalau kita susah, ngadunya sama siapa? Sama Allah. Ini enggak ngadu sama Mbak Marijan pun ya juga. Karena ini ngadu lagi sama Mbak Sulit pun pergi juga. Karena ini ngadu tak sama siapa lagi. Ngadu sama Allah. Di dalam kitab Nasolibah juga disebutkan, man asbaha, siapa yang bangun di pagi hari, dia sudah mengeluhkan, mengadukan nasibnya, kesusahannya kepada orang lain, maka dia sedang mengeluhkan Allah Subhanahu. Bangun pagi pergi ke rumah tetangga. Oh, ibu-ibu bangun pagi pergi ke rumah tetangga. Ih, lagi pengangguran sekali. Curhat. Maka kalau kita lakukan ini, maka sama kita sedang mengeluhkan Allah. Makanya kalau kita susah, Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengajarkan doanya. Ini bisa jadi oleh-oleh kita nanti pulang. Doanya pendek saja. Yang pertama doanya adalah Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, milikmu lah segala pujian. Wa antal mustaka. Ya Allah, kepadamu lah kami mengadu. Wa antal musta'an. Ya Allah, kepadamu lah kami memohon pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doanya pendek. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa. Jadi kalau kita punya masalah, ngadu sama Allah. Kapan ngadunya? Wasta'inu bis sabri was shalah. Dapatkanlah pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Bu, kalau punya masalah jangan tulis di Facebook. Ini kadang mengadu sama laki, ngadu ke Facebook, ngadu di medsos. Ngapain? Memangnya Allah main Facebook? Tidak. Makanya kalau kita punya masalah ngadu sama Allah, yang pertama diberikan solusi. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu biyaminihi. Allah letakkan kitab kita nanti di hari kiamat sebelah kanan. Setelah itu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat, dan yang terakhir kita dimasukkan ke surga bighairi hisab. Itu kelebihan orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka bulan Muharram di masjid. Tapi jangan Muharram saja. Nanti masuk sahabat pun tetap lanjut. Yang selanjutnya kita singkat-singkat, yaitu walidain. Apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti sama orang tua. Bagi orang tua, maka berbaktilah sama orang tua. Bakti. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat, kalau kepengen laki ibu sukses di dunia, lancar rezekinya, lancar kerjaannya, maka dukung suami bakti sama ibu. Saya di Batam nih Pak, kemarin ada menyaksikan. Saya tak sebutlah di mana tempat. Laki-laki ini awalnya muslim, tiba-tiba karena nikah sama perempuan yang disayang, ya. Kan kalau orang jatuh cinta ini semua gila, tak perlu ya dia. Sama kayak Ois, ketika ditanya Ois, mana lebih kau pilih, dunia beserta isinya atau debu yang menempel di sendal Laila? Apa kata Ois? Debu yang menempel di selepahnya Laila, di sendalnya Laila, lebih aku suka
dibandingkan dunia beserta isi. Kita kan dulu gitu. Udah dibilang orang tua jangan nikah sama itu, enggak mah cantik, jelek, cantik mah. Pokoknya cantik. Kenapa? Lagi dimabuk asmara. Akhirnya setelah nikah lahir anak, orang tuanya datang ke tempat untuk nengok cucu. Diusir bini diam. Diusir bini diam. Setelah itu dulu kerjaannya bagus, sekarang nganggur. Susah cari kerja. Kenapa? Karena durhaka sama orang tua. Makanya ibu-ibu dorong suami kalau masih punya mertua untuk bakti sama orang tua. Kalau sudah nggak ada Pak Ustaz bagaimana? Maka kirimkan doa. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, Ummi matat, ya Rasulullah, emakku sudah meninggal. Apakah boleh aku bersedekah kepada atas nama orang tuaku? Lalu Rasul mengatakan, tasoddaq, bersedekah. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, bersedekah air. Kenapa waktu itu Nabi sebutkan air? Karena di Arab air payah. Jangan mentang-mentang karena kata Nabi air yang paling afdal, besok-besok semua sedekah aqua. Kenapa kau semua sedekah aqua? Kata Pak Ustaz semalam, hadis Nabi seabdul sedekah untuk orang tua air, kata dia. Terakhir banjir, air semua. Tak ada pula lagi kuenya, tak ada lagi risolnya, air semua. Terakhir gembung lah bro. Nah, jadi dulu yang paling penting itu air. Kalau sekarang kira-kira apa yang paling penting? Kopi ini kan susah orang, perlu beras, ya, perlu minyak, perlu uang untuk makan, perlu untuk uang daftar sekolah. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi birrul walidain, bakti sama orang tua. Yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jadi inilah beberapa amal yang paling baik kita laksanakan di bulan Muharram. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita tingkatkan amal soleh. Dan yang terakhir sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Ada sebuah cerita sebelum kita tutup. Ini muhasabah dirinya. Kenapa? Karena biasanya setiap nyambut tahun baru muhasabah diri nangis-nangis. Cuma kalau saya nggak ribut lagi. Nah, kita cukup banyak-banyak mengingat tentang dosa kita mungkin di masa lalu. Ada kisahnya ini orang tua umur 63 tahun. Umurnya berapa Bu? 63. Dia punya anak banyak, memiliki perusahaan yang banyak, duit banyak, harta banyak. Tiba-tiba ada wartawan datang ke kantornya. Akhirnya setelah jumpa wawancara, ditanya, Pak, umur Bapak sekarang berapa? Lalu dijawab oleh orang tua tadi, umur saya 7 tahun. Lalu ditanya lagi, Pak, anak Bapak berapa? 1. Ditanya lagi, Pak, harta Bapak berapa? Harta saya kurang lebih sekitar 12 sampai 13 juta saja. Karena sebelum diwawancaranya dia sudah tahu tentang biodata identitas si bapak yang ditanya tadi. Pak, Bapak berdusta. Saya tahu umur Bapak 63 tahun, kok Bapak bilang 7 tahun. Saya tahu anak Bapak tak satu, banyak anak Bapak, kok Bapak bilang 1. Dan saya tahu harta Bapak banyak,
Mungkin uang bapak di bank manapun ada, saking banyaknya perusahaan bapak, harta bapak. Kenapa bapak bilang harta bapak cuma 12 sampai 13 juta? Lalu setelah itu senyum seorang tua tadi, wahai anakku, betul memang umurku sekarang 63 tahun. Tapi tahukah engkau kenapa aku sampaikan umurku 7 tahun? Karena dari 63 tahun umur yang sudah diberikan Allah kepadaku, setelah aku hitung-hitung, setelah aku ingat-ingat, kurenung-renungi, baru sekitar 7 tahun lah yang kupakai ibadah kepada Allah. Katanya Pak, dari umurnya 63 tahun baru sekitar 7 tahun. Apa muhasabah diri kita di sini? Apa pelajaran hikmah yang dapat kita ambil di sini? Kita sudah 4 hari meninggalkan 1441 Hijriah. Kira-kira dari tahun 1441 Hijriah lebih banyak amal atau lalai? Yang tahu kita. Loh, saya jawab. Aku buka kartu nanti. Jawab masing-masing. Kira-kira dari setahun yang lalu, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah kemarin, lebih banyak kita melaksanakan taat kepada Allah atau justru lebih banyak menyibukkan diri dengan dunia? Bapak tadi sadar dia dari 63 tahun rupa-rupanya yang dipakainya untuk ibadah kepada Allah baru 7 tahun. Kenapa? Karena yang bernilai di hadapan Allah cuma yang 7, yang sisanya justru memberatkan di hadapan Allah. Maka Pak, kita hidup di dunia sekarang ini seperti sedang membuat film. Mumpung film kita belum diputar, sama kayak artis buat sinetron, sebelum dibuat sinetron masuk ke TV ditonton orang banyak, biasanya diedit dulu. Yang gak pas-pas, yang kurang baik dibuang, yang berlebihan dibuang. Setelah udah pas baru ditayangkan. Maunya kita pun sama. Sebelum film kita diputar kelak di hadapan Allah, maka kira-kiranya lebih baik kita putar dulu di dunia. Supaya kita apa? Supaya kita mampu memperbaiki yang salah-salah, supaya kita mampu mengedit yang kurang. Kenapa? Karena kalau sudah nanti di sana Pak, tak bisa lagi kita edit, tak bisa lagi kita ulangi, tak bisa lagi kita perbaiki. Di sini subuh Jumat pakai ayat sajadah enggak? Pakai. Subuh Jumat. Pakai Ustaz. Nah, kalau kami pakai di situ ayatnya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, kami sudah melihat bagaimana ngerinya azab-Mu ya Allah. Kami sudah melihat bagaimana pedihnya neraka-Mu ya Allah. Kami sudah mendengar bagaimana teriakan orang yang dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Farji'na, balikkan kami lagi ya Allah. Ini perkataan orang yang menyesal. Kalau menyesalnya nanti Pak di sana itu minta balik Pak di sini. Minta balik. Farji'na, hidupkan kami kembali ya Allah. Untuk apa mereka minta hidup? Kira-kira mau mengejar karyawan kah? Tidak. Mau mengejar PNS lagi kah? Tidak. Mau mengejar jadi anggota dewan lagi kah? Tidak. Yang mereka kejar adalah na'mal sholihah. Kami ingin beramal soleh ya Allah.
mumpung. Hari kita yang jelas hari ini, besok belum tentu. Nanti malam kita baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amit. Tiba-tiba bangun pagi tak bangun, dibangunkan sama istri tak apa. Kalau bangun doanya pun apa? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku dari mati. Ia kalau masih bangun bisa sholat subuh, sempat tak bangun, bisa jadi sholat terakhir malam ini, bisa jadi nginjak masjid terakhir malam. Maka dari sekian umur yang diberikan Allah kepada kita, sekarang masih ada lagi kesempatan perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah dirinya adalah kenapa dia mengatakan anaknya satu padahal anaknya banyak. Wahai anakku, anakku memang banyak, tapi kenapa aku bilang satu? Karena setelah aku teliti sampai hari ini, kulihat-lihat semua anakku ini, yang kukira, yang kulihat setelah aku meninggal dunia, cuma satulah yang bisa mendoakan. Ini benar nggak Ustaz? Betul. Saya pernah menyaksikan. Saya orang tuanya anggota dewan, berapa kali saya sholat? Sering. Anaknya pakai seragam polisi, bapaknya meninggal, saya sholat. Pernah di Batam ini daerah Kapling Sedekok, Sedekok, enggak lah, Kapling Mandiri. Pas saya khutbah Jumat, rupanya ada meninggal. Setelah selesai sholat Jumat, disuruh saya imam. Saya bilang, anaknya kan 3 besar. Enggak usah aja. Terakhir saya maju. Saya kira yang 2 anaknya ini, 3 anaknya, 3-tiganya pakai seragam polisi, gagah, ganteng. Kalah saya kata-kata. Iyalah, orang pakai seragam polisi, orang pakai sarung, ganteng dia lah. Saya kira 3-3 sholat di belakang, rupanya 1 aja. Yang 2-nya kemana Pak Ustaz? Kiri kanan megang handphone, dipoto ya kami sholat. Kurang ajar bilang. Padahal bapaknya mati-matian menyekolahkannya. Bahkan tidak sedikit orang tua rela melanggar aturan Allah, menyogok supaya anaknya bisa duduk di situ, supaya bisa berpakaian yang rapi. Tiba-tiba air susu dibalas air. Jangan kira Bapak Ibu orang meninggal itu tak tahu siapa yang sholatin. Sebelum jenazah dimasukkan ke alam kubur, roh masih terus melihat bagaimana jenazah, bagaimana jasad. Jadi dia tahu siapa yang menolakkannya, dia tahu siapa yang memandikannya, dia tahu siapa yang mensolatkan menjadi imamnya, dan dia tahu siapa yang meletakkannya masuk ke alam kubur dengan lembut. Makanya kalau saya sering bilang, karena saya sekarang sudah jadi orang tua juga, anak saya 2 sudah. Makanya badan saya jadi kecil. Dikira orang saya anak SMA pula, padahal anak saya 2. Kita orang tua, berapa kali kita mandikan anak kita waktu kecil? Coba ibu, berapa kali ibu mandikan dulu anak ibu waktu kecil? Tak terhitung. Cuma harapannya cuma sekali kita dimandikan mereka. Betul. Berapa kali kita belikan baju baru untuk anak-anak kita? Seperti lebaran kemarin, kondisi COVID, kerjaan susah, uang susah. Tetapi karena anak ini, kita kadang pala-palain utang beli baju lebaran. Kalau kita harapannya nanti dipakaikannya, kita nggak usah baju baru.
Itulah tadi uang fardu kifayah yang 100.000 itu. Makanya jangan sempat nunggak, jangan sempat nunggak. Untuk arisan cepat fardu kifayah 5 tahun nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Nggak ada duit. Kenapa nggak ada duit? Habis bayar arisan. Ini masalah. Sama kayak uang ngaji anak. Uang ngaji anak 35.000 merepet dulu sama anak yang mau ngasih duit. Bilang sama Ustaz dulu, jangan kasih duit aja. Padahal cuma 35.000. Pas untuk les bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa, matematika, IPS, sains, 5 juta, 15 juta, nah, tak pernah diminta, nah. Pas nanti mati, bukan pakai bahasa Inggris anak sama kita. How are you, mom? Malaikat itu pun heran, kenapa ini aku di atas pulang? Tak paham. Ujung-ujungnya Yasin juga Fatihah juga siapa yang ngajari? Pak Ustaz. Pak Ustaz, dulu kami ngaji, Bu, kami dulu ngaji, mak kami ngantar ke guru ngaji. Pak Ustaz, ini anak saya, ini rotan anak. Kalau bandar pukul, sekarang nak belum dipukul datang lari ke bapaknya bawa barang bersih. Awak bergerak takut. Takut orang. Makanya dari sekian anak kita, bacalah dari sekarang. Kira-kira kalau dah mati kita nanti, kita kan tidak bisa baca. Apalagi udah dewasa, udah SMP, SMA. Maka dididik dari sekarang masukkan sekolah pesantren, sekolah agama. Itu hikmahnya. Dari semua anak kita sama kayak Nabi Nuh tadi, punya anak Kan'an, dia Nabi, dia Rasul, anak jahat, anak tak mau nyembah Allah. Makanya kita pun sama, ada anak sholat ke masjid, dekatkan dia ke masjid. Tapi jangan pulang asal nyuruh aja. Nah, ke masjid. Dia nggak pernah kalau ke masjid. Ini pun tak betul juga. Kalau bisa sama-sama ke masjid. Saya Pak terus terang kenapa dari dulu saya jadi imam dari umur 18 tahun. Saya imam pertama di Duri baru tak salah. Di Medan dulu baru di Duri, baru di Batam. Umur 18 tahun saya dari. Kenapa dari dulu terpaut dengan masjid? Karena memang dari kecil sudah di masjid. Makanya berapa kali saya lari dari masjid, coba cari kerjaan lain, tak pernah lama. Paling setahun, paling masjid lagi. 2 tahun, balik masjid lagi. Terakhir memang sudah ditentukan Allah, hati kita terpaut dengan masjid. Maka anak-anak kita ini. Yang terakhir yaitu kenapa dikatakan dari sekian banyak hartanya cuma 12-13 juta saja. Nah, hartaku memang banyak, perusahaan banyak, tetapi setelah kurang merenungi, kupikir-pikir, baru sekitar 12-13 juta lah yang pernah kusumbangkan ke masjid, yang pernah aku bantu anak yatim, yang pernah aku bantu kaum fakir miskin. Kira-kira dari harta-harta kita ini semua, mana yang sebenarnya harta kita? Baju kita, mobil kita, rumah kita. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang yang paling berjasa di kota Batam ini, saya tak mau sebut nama, pernah menjadi pemimpin nomor 1 di negeri ini. Kalau dia pergi ke negeri orang, itu dihormati sama orang. Sampai sekarang walaupun dia sudah berada di dalam tanah, tetap dapat uang. Gak usah sebut nama, tahu lah kita. Pas dia meninggal dunia kemarin, rupa-rupanya yang bawa ambulan juga saya lihat di TV. Yang bawa ambulan. Padahal mobilnya banyak, duit banyak, anaknya kaya raya.
Di Batam ini gedungnya 4 berdiri di depan Politeknik. Orangnya udah masuk ke dalam. Bukan kita bilang beliau ini tak baik. Kita ambil pelajaran. Segaya apapun kita di muka bumi Allah ini, tetap kalau kita mati yang kita bawa harta benda di dunia ini cuma satu. Apa dia? Kain, kapan, lebih dari tinggi, rumah mewah tinggi, istri cantik tinggi, anak-anak tinggal semua. Sudah berapa kali bandingkan orang meninggal, mau kaya mau miskin sama juga. Rupanya kalau sudah meninggal sama-sama kaku, sama-sama berat rupanya. Tak ada beda, sama. Maka harta yang sebenarnya kita miliki adalah harta yang kita sumbangkan di jalan Allah. Makanya dengan peringatan menyambut Muharram ini, mari kita peduli terhadap sesama. Dengan kita sumbangkan 100.000, inilah yang menjadi harta kita di hadapan Allah. Kalau uang yang 1 miliar di tabungan kita itu nanti jadi warisan. Tak sedikit saya lihat anak-anak dapat warisan habis itu bergaduh. Belum lagi kering kuburan bapaknya, belum lagi masih basah, baru lagi ditanam 3 hari berlimpun orang di rumah gara-gara warisan. Bahkan ada yang parang-parangan tak jaga, tersiksa orang. Maka yang perlu kita pikirkan adalah harta kita yang mau kita bawa menghadap Allah. Apa dia? Infak, sedekah, zakat. Jadi mari sama-sama kita jadikan ini sebagai momentum kita untuk bersama-sama mengingat kembali, mempersiapkan kembali bekal kita untuk menghadap Allah. Kita ini makhluk yang asalnya dari tanah. Sekarang kita lagi nginjak tanah. Ada yang nggak nginjak tanah? Semua nginjak tanah. Tapi siap-siap. Saya nggak nakut-nakutin. Tunggu giliran kita semua akan masuk kembali ke dalam tanah. Siap-siap. Maka sebelum tiba persiapkan diri. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kiranya di tahun 1442 Hijriah ini kita semakin dekat kepada Allah. Umat Islam semakin kompak. Sebentar lagi kita mau pilkada. Saya minta tolong sama kita semua. Cukuplah yang kemarin 2019. Udah deh. Jangan gara-gara itu nanti kita ribut lagi. Kalau berbeda pilihan wajar. Jangan gara-gara 101 yang 102 akhirnya tak percakapan. Ke masjid pun nggak mau kalau ada 01 yuk balik. Putar balik. Jangan. Kita kemarin baru memperingati kemerdekaan juga. Kalau sayang sama negeri ini, Pak. Ini saya ini bukan suruhan siapa-siapa. Saya nggak ada dekat dengan siapa-siapa. Dan tidak ada kepentingan pun dengan siapa-siapa. Kalau bapak ibu sayang sama negeri ini, sayang sama anak-anak kita, maka tinggalkanlah sifat-sifat buruk kita selama ini. Apa itu? Mau menerima dua-duanya. Ar-Rasul wal Murtasyid binar, yang disorong dan yang menyogok neraka. Pak Ustaz yang dikasihkan jilbab, walaupun jilbab ibu pakai jilbab untuk pengajian, jangan harap dapat pahala. Jangan harap dapat pahala. Maka ke depan kalau sayang memang sama negeri ini, sayang sama Batam ini, sayang sama Kepri ini, nanti minta petunjuk sama Allah sholat istighfar. Itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doa kita, keinginan kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya
khususnya COVID-19 ini segeralah kiranya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lingkungan kita, daripada kota kita, daripada negeri kita dan daripada dunia. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatis shalihah wa ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahimat du'afa wal fuqara wal masakin. Allahumma ighfir lana bi karamika ajma'in wa tub lak wa fu 'amma yaqulu amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa jaddatina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsya'a wal munkar wal mihana wal fitna ma zahara minha wa ma batan wa 'an baladina hadha khassah wa 'an buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala'. Ya Allah, berikan kami keselamatan daripada setiap bala, wasyifa min kulli da'. Berikan kami obat terhadap semua penyakit ya Allah, wa antahfazna min kulli waba'. Ya Allah, jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada setiap bentuk wabah ya Rahman ya mujibas sa'ilin. Allahumma tawil umurana ya Allah, berkahi umur kami, wa sahih jasadana, berikan kesehatan kepada kami, wa nawwir qulubana, kuatkan iman kami, wa tsabbit imanana, kuatkan iman kami, wa nawwir qulubana, sinari hati kami, warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ibadah. Ya Allah, limpahkan rezeki yang halal bagi kami, berikan kami ya Allah rezeki yang halal lagi baik serta barokah ya Allah untuk beramal ibadah kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Wa ahsin amalana, baikkan amal ibadah kami ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa azwajina, jadikan suami atau istri kami, wa dzurriyyatina, jadikan keturunan-keturunan kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, menjadi orang yang ahli ilmu ya Allah, menjadi orang yang ahli dalam berbuat kebaikan ya Allah, wa ahli shalah, menjadi orang yang ahli salat ya Allah ya Rahman ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu